Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dede Pranata, tentunya di channel kesayangan kita, DPN Creative Channel. Dalam kesempatan baik ini, saya akan membuat konten tentang bagaimana membuat Microsoft Form menggunakan Microsoft 365. Seperti kita tahu bahwasanya Microsoft ini mengeluarkan sebuah platform atau sebuah aplikasi form, sama seperti halnya Google. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara pengaturannya, perbedaannya dengan Google Form ya seperti itu, dan juga setelah dibuat apa sih keunggulan dari Microsoft Form ini. Tentunya semua akan saya bahas di channel saya kita DPN Creative Channel. Baik, langsung saja saya akan membuka Microsoft Form saya, di mana saya pelanggan dari corporate kantor saya yaitu Microsoft 365. Tapi teman-teman juga bisa membuat menggunakan Microsoft Live atau kita menggunakan Outlook ya, email seperti itu yang merupakan email dari Microsoft.com ya, atau dari Office.com seperti itu. Langsung saja kita masuk, bisa langsung ke form.office.com atau kita masuk dulu ke office.com ya. Kita masuk ke office.com atau microsoft.com juga sama, itu sekarang merupakan dua nama. Microsoft.com seperti ini. Nah, setelah kita masuk di sini ada daftar aplikasi yang bisa kita buka ya. Nah, di sini ada form atau kita buka saja seperti ini. Microsoft 365 Launch Form. Maka nanti akan terbuka halaman dari form dari Office ya, Office.com atau Microsoft. Nah, setelah ada seperti ini, dia sama halnya seperti Google Form ya. Nah, bedanya di sini, selain membuat form, kita juga bisa membuat quiz yang sudah ada nilainya. Seperti itu, langsung ada quiz di sini. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat form saja ya. Seperti itu. Kalau quiz dia perbedaannya kita bisa membuat quiz dan kita bisa memasukkan nilai berapa bobot dari nilainya. Saya tulis di sini membuat form saja, kita klik new form. Setelah terbuka new form seperti ini, di mana kita bisa membuat form ya seperti ini, tersimpan ada menu pertanyaan, ada respon, terus ada review, ada style, collect respon, present, dan menu lainnya ada di sini. Nah, kita akan mengulik dulu bagaimana sih apa saja yang ada di form ya. Saya klik ulang, ada yang ada di form ini. Pertama kita bisa menemukan dulu judulnya seperti apa. Misalnya feedback, feedback pemenuhan layanan ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi sudah recommended-nya kita hapus saja dulu. Ini ditujukan untuk pegawai yang telah minta layanan. Oke, setelah seperti ini, nanti di sini ada banyak pilihannya. Kita tinggal pilih. Di sini ada choice. Kita bisa membuat sebuah pilihan. Di sini kita memasukkan teks bisa teks pendek, teks panjang. Ada rating, ada date, di mana kita bisa melampirkan atau memilihkan memasukkan form sebuah angka, sebuah tanggal ya. Data seperti itu. Selanjutnya kita bisa ranking. Ranked ini semacam ya ada urutannya, misalnya baik 1 2 3 4 5 atau banyak soal seperti ini. Coba saja ya, di sini choice pilihan, terus kita bisa pilih button ya, atau kita bisa pilih multi answer, kita bisa memilih dua pertanyaan, dua jawaban ya seperti maksudnya. Kita bisa selain itu juga kita bisa memilih dengan drop down ya. Nah, kita drop down seperti ini, jadi dia nanti akan drop down ya. Seperti itu. Ini kalau pertanyaan seperti ini. Nah, selanjutnya selain ada namanya teks. Teks ini kita bisa membuat teks ada long, jawaban panjang atau jawaban pendek ya seperti ini. Kalau kita ubah jadi jawaban pendek, maka seperti ini. Nah, di samping ini sebenarnya ada upgrade ya. Maksudnya kalau seandainya pertanyaan itu mandatory tanpa bisa di skip, itu bisa kita pilih di sini. Seperti itu. Selanjutnya ada rating. Rating ini kalau seandainya kita ingin misalnya feedbacknya misalnya kualitas sistem ya, kualitas. Misalnya di sini kita buat jenis kelamin laki-laki, nah, biasanya kalau tidak mau pakai drop down itu bisa pakai button ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, laki-laki perempuan ya, itu kita bisa kita buat di sini. Nah, terus di sini kita bisa nama,
Kalau pertanyaan pendek bisa ini, kalau mau panjang kita pakai long answer ya, seperti itu. Tapi nama jarang sih pakai panjang. Nah, selanjutnya kita bisa buat di sini questionnya, misalnya kualitas uh, penilaian terhadap penyelenggara. Ini bisa bintang, kita bisa numbering ya, 1 sampai 5. Kita bisa pakai heart, hati, kita bisa pakai ribbon, bintang ya, maksudnya penghargaan ya, seperti itu. Kita bisa pakai likes, masterpiece, pakai bendera, pakai trofi juga bisa. Terus kita bisa pakai cek seperti ini ya. Nah, kita tetap pakai angka saja. Levelnya bisa pakai sampai dengan level 10. Jadi mungkin kita untuk mencoba. Selanjutnya, setelah rating ada date. Date ini mungkin kita untuk memasukkan sebuah tanggal ya di sini. Jadi formatnya sudah mengikuti ini, ada hari, bulan, dan tahun ya, seperti itu. Misalnya tanggal penyelenggaraan. Oke, ini kita bisa move ya ke atas. Kalau sana kita move ke atas, ya, seperti ini. Ini misalnya kita buat juga jadi ke sini, itu juga bisa ya. Nah, selanjutnya selain itu date, kita ada namanya ranking. Ranking ini mungkin kita kalau seandainya mengurutkan apa sih yang paling baik berdasarkan urut-urutannya ya. Seperti itu. Jadi secara urutan ini bisa kita urutkan kira-kira 1 sampai 5 atau 3 seperti itu. Bisa itu. Misalnya next topic diskusi misalnya. Menjusulkan. Misalnya webinar offline seminar ya, atau misalnya kita mengadakan diskusi panel. Ini berarti nanti bisa ranking nih, kita 1, 2, 3 siapa yang paling atas bawah. Selanjutnya kita bisa juga membuat linked ya. Linked ini misalnya bisa kita gambarkan misalnya amat baik, baik, tidak baik sangat buruk, misalnya buruk, cukup baik, sangat baik. Kualitas pemateri ya. Gaya bahasa, terus misalnya penampilan, sini materi ya, seperti itu sih ya. Saya tambah lagi statement di bawahnya. Nah, selanjutnya selain linked, di sini juga ada upload file. Kita bisa membuat upload file. Mengikuti acara. Nah, jadi bisa limitnya berapa upload? 1, 2, 3 bisa kita pilih. Berapa file yang bisa diupload oleh user ya, seperti itu. Nah, di sini ada 10 mega. 10 mega di sini adalah batasan maksimalnya. Kalau kita bisa 100 mega atau kita 1 giga file juga bisa di sini. Yang bisa diupload adalah Word, Excel, PowerPoint, PDF, image, video, dan audio. Itu semua bisa diupload di sini. Dan selain itu juga ada juga namanya Net Promoter Score. Net Promoter Score ini misalnya ini baik, tidak baik, seperti itu. Atau kita ubah buruk, sangat tidak baik. Ini apakah kamu merekom dan keseluruhan. Oke, setelah dibuat seperti ini,
Nanti ada penilaian keseluruhan. Setelah dibuat, nanti kita bisa membuat linknya itu berapa sih, sangat tidak baik atau sangat baik. Nah, dari sini itu semua fitur-fitur yang ada di dalam dari form ini. Nah, selain itu kita bisa membuat section. Section ini untuk misalkan misalnya kita di section pertama hanya pertanyaan nama terus next ya, seperti itu. Sekarang kita coba memasukkan section di soal pertanyaan kelima. Yang kelima kita new, kita section. Nah, kalau tadi misalnya sectionnya kita remove saja dulu. Section just one, ya, section jenis kelamin. Nah, oke, di sini saja kita buat section. Di sini section 1 ini kita buat identitas. Oke, identitas penyelenggara. Oke, setelah seperti ini, oke sudah. Itulah fitur-fitur yang ada. Setelah itu kita bisa membuat respons ini. Kita bisa preview terlebih dahulu. Jadi jadinya seperti ini. Nah, ini yang kita bilang section, nanti akan next ke berikutnya. Selanjutnya ada style. Style ini untuk membuat konsep temanya mau seperti apa sih? Kalau mau ada gerak-gerak atau seperti ini. Jadi kalau kita preview dia seperti ini dulu. Ya, kita bisa buat dalam bentuk animasi. Kita bisa buat seperti ini. Jadi kalau kita preview seperti ini. Ya, kalau start nol, baru ya. Nanti akan jadi. Jadi banyak sekali tema-tema yang menarik yang bisa kita manfaatkan ya. Saya sangat suka dengan Microsoft Form ini karena bisa seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada collect respon ya. Di mana collect respon ini karena saya corporate ya. Jadi ada pengaturan bahwasanya tidak bisa secara eksternal. Di sini saya bisa hanya only people my organization respond. Record name atau one respond person. Jadi hanya satu kali bisa untuk merespon atau spesifik. Jadi kalau saya pilih ini karena saya berlangganan corporate, jadi domain saya misalnya @dianpranata.com. Nah, artinya yang beremail berdomain dianpranata.com saja yang bisa mengisi ini seperti itu. Tapi kalau specific people, artinya hanya orang tertentu, misalnya hanya kelas A saja, misalnya atau kelompok A saja yang bisa mengaksesnya. Jadi kita bisa masukkan namanya di sini. Nah, ini link formnya bisa kita sort URL ya, seperti ini. Bisa kita mengundang langsung ke emailnya, bisa barcode, atau bisa kita embed masukkan ke dalam sebuah. Ya, nah di sini ada anyone respond tapi tidak bisa ya. Nah ini karena pengaturan di corporate saya tidak bisa saya serang tadi, ini coba saya hapus. Saya collecting respon. Nah sekarang bisa anyone can respond karena dia tidak harus upload ya, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Selain itu ada present. Present ini untuk menampilkan ya, seperti ini. Present ini untuk melihat hasil responnya seperti apa. Nah, setelah itu ada di sini titik 3 ada duplicate or collaboration or duplicate ya, collaborate or duplicate. Nah, di sini kita bisa menambahkan kalau seandainya ada adminnya lebih dari satu, bisa kita tambahkan, masukkan emailnya ya, atau link ini kita kasihkan. Seperti itu. Oke, dan juga di sini ada setting. Setting ini berfungsi di mana kita bisa mengatur misalnya kita startnya date-nya kapan, end date-nya kapan, set time duration misalnya pengisiannya hanya 30 menit, terus show progress bar, ini show bar bahwasanya kita menampilkan barnya ya. Submit order, nah ini kita submitnya tidak bisa submit lagi ya, seperti ya, kita simpan, kita tidak tampilkan. Nah, kita bisa juga customize, misalnya customize ini terima kasih telah mengisi form Microsoft. Nah, kita lihat aja ya. Nah, di sini setelah itu sudah, nah tinggal kita bagikan. Nah, setiap call respon yang masuk nanti akan masuk ke dalam ini. Seperti ini kita contoh. Start 30 menit waktunya ya, kita start, kita pilih tanggalnya hari misalnya kemarin ya. Terus nama Dian Pranata laki-laki, dan next. Ada sebar tadi ini ya, ada sebarnya, progress barnya maksudnya ya. Ini untuk penilaian kalau seandainya kita ingin berapa ya level penyelenggaraannya, webinar, bisa kita urutkan mana yang paling bagus. Terus ini tadi ada link card ya, link card ini untuk bagus baik.
pertanyaan dalam satu tempat yang sama. Nah, di sini penilaian keseluruhan sangat baik, tidak baik ya seperti itu. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Misalnya di sini 6. Oke, setelah itu kita submit. Nah, ada waktunya tadi ada juga di atas ya. Nah, ini sudah terkirim, tidak perlu klik save the response ya. Kalau save the response kita ya bisa juga, artinya kita menyimpan respon kita yang ada di dalam punya kita sendiri ya, seperti itu. Oke, kalau sudah, sorry, kita klik. Oke, save respon. Nah, ini responnya sudah masuk sini. Nah, jadi ada respon 1, laki langsung dia ratingnya berapa, penilaiannya juga berapa ya, promoter pasif ya, actionnya. Ini juga sudah ketahuan di sini seperti itu. Ya, selain kita bisa melihat tentang apa sih isi dari feedback yang telah disampaikan oleh yang pengisi formnya, nah kita bisa melihat di sini juga ada data-data yang sudah sesuai form yang disediakan oleh Microsoft Form. Nah, selain itu juga terdapat di sini ada open in Excel ya, dan juga kita bisa delete on respond. Kita share summary link ini, jadi link ini bisa kita share ke eksternal. Kita bisa delete responnya, kita bisa print summary-nya, dan juga di sini bisa open in Excel. Nah, tapi ini di sini open Excel dia akan download ya seperti itu. Nah, kita bisa membuat dia menjadi online, tidak download semacam Excel online ya, dengan cara form ini disimpan ke dalam sebuah tim seperti itu. Oke. Oke, teman-teman semua, saja tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa. Semoga tutorial bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya Pranata. Terima kasih. Dan apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya di PN Creative Channel. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.